Audio Jungle. Lagi sholat saya bilang, wa yusalli Bapak. Dia bilang la imshi. Nggak apa-apa, masuk aja udkhuli, dia bilang. Habib Zain Halimah kalau lagi sholat ma yahis ahad, nggak sadar sama apapun. Kalau lagi sholat nggak sadar apapun, nggak sadar siapapun. Kita kalau lagi sholat malah jadi sadar semuanya ya. Nyari kunci nggak nemu, pas sholat inget. Betul begitu? Emang jauh banget kita nih sama hamba-hamba terkasih di sisi Allah. Tapi ya walaupun jauh, mudah-mudahan kita menuju ke sana. Bukan menuju jadi wali ya. Kayaknya udah putus asa saya. Tapi setidaknya gitu, kita tahu bahwa jalan bahagia tuh ke sana. Walaupun mereka istilah tangga nih ada di tangga-tangga yang udah tinggi gitu, tapi setidaknya kita juga naikin tangga yang sama, itu maksud saya. Ya walaupun orang-orang seperti beliau ada di tangga di atas 90 dan kita masih di tangga 5, 6, merosot lagi 3. Tapi setidaknya sekurangnya semoga kita berada di tangga yang sama. Kita tahu bahwa bahwa kunci kebahagiaan adanya di sana. Ada pada ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dan beneran saya masuk ke dalam rumah dengan bawa barang-barang. Dan itu Habib Zain enggak kelihatan kayak kaget, kayak menunduk, terganggu gitu, enggak ada sama sekali. Enggak kelihatan. Emang beneran kayak enggak sadar apapun. Saat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Abisnya pulang dari Indonesia nih, berapa waktu kemudian Hubabah nyampe Madinah, Hubabah kemudian berangkat ke Tarim. Di waktu yang kurang lebih sama dengan saya balik lagi ke Tarim. Saya sempat tinggal Jakarta berapa bulan, terus saya balik. Saya nikah, kemudian berapa bulan sudahnya saya kembali lagi ke Tarim untuk menyelesaikan belajar dan mengajar saya di sana. Waktu saya balik lagi ke Tarim itu, Hubabah Maryam datang. Saya sering tuh bolak-balik saya datang ke tempatnya Hubabah Maryam. Dan ada waktunya Hubabah Maryam mengajak saya untuk ziarah. Pergilah saya, satu mobil, supir Habib Zain, saya, Hubabah Maryam sama adiknya Habib Zain. Atau siapa lagi tuh saya gak ingat. Tapi kita hanya segitu aja lah, satu mobil aja. Berangkat saya teman-teman. Saya persis bangkunya di belakang Habib Zain, sebelah saya Hubabah Maryam. Itu di sepanjang jalan saya tidak melihat Habib Zain ngerjain apapun selain zikir. Gak berhenti teman-teman. Saya dengerin aja apa sih ini. Pagi-pagi berangkatnya. Wirdul Latif. Saya pun juga ikutan baca. Habis selesai Yasin. Oke, kita baca juga. Habis gak lama kemudian baca, udah selesai nih Habib Zain kayaknya isyraq gitu, beliau sholat gitu dalam mobil. Habisnya itu wah Al-Baqarah nih. Habis itu zikir terus aja teman-teman sampai nyampe ke makam yang kita tuju. Ziarah turun, itu pun juga terus zikir Habib Zain. Sampai beliau berziarah ini itu balik lagi, lanjut lagi. Kadang-kadang saya dengar kahfi nih. Kadang-kadang saya dengar kayak zikiran la ilaha illallah enggak tahu berapa banyak gitu. Entar lagi kayak dengeran istighfar, entar lagi dengeran sampai datang waktu duhur, sampai
kita sholat, kita ziarah, ini itu segala macam, balik lagi ke mobil, berangkat lagi, kita ziarah lagi, sholat lagi, terus kayak begitu. Dan beliau terus aja zikir, hanya berhenti sesekali untuk menjawab pertanyaannya Hubabah. Hubabah sesekali nanya gitu, Bib Zain, kita gak dikasih makan nih. Sepanjang jalan Habib Zain berzikir dan kita gak ada yang dikasih makan. Beda kelas. Itu sampai kata Hubabah, ya Allah Halimah, saya malu nih ngajakin kamu nih. Malu saya sama kamu, saya ngajakin kamu tapi gak ngasih makan. Sampai Hubabah itu akhirnya berhenti di sebuah warung, minta supirnya beli biskuit gitu, beli makanan-makanan kecil gitu kan, untuk sekedar mengganjal lapar. Dan itu Habib Zain nggak, setiap kali tanyain, Bib Zain kita nggak makan, Habib Zain bilang nanti kita dijamu sama Syekh Said Al-Amudi, salah satu dari wali yang akan kita datengin. Saya udah heran aja gitu kan, tapi ya oh mungkin udah janjian kali apa gimana, saya pikir. Ya udahlah. Jadi kami kelaparan hari itu. Sampai datang waktu sebelum maghrib. Dan Habib Zain itu teman-teman, itu sebelum datang waktunya sholat, beliau pasti sudah akan masuk ke dalam masjid untuk menunggu sholat duhur berjamaah atau sholat asar berjamaah gitu. Habib Zain tidak pernah tertinggal sholat jamaah seumur hidup beliau, dan tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama dengan imam, kalau enggak beliau sendiri yang jadi imam. Emang beda kelas, Masya Allah. Ibu-ibu, saya suka malu gitu kan sama diri saya sendiri, yang kalau lagi ada kegiatan-kegiatan apaan gitu kan, sholatnya jadi agak mundur-mundur dikit gitu. Tapi saya nggak sampai kayak ibu-ibu amat sih, yang kalau belanja ke pasar sholatnya di jamak-jamak. Mana dia nih orang ini? Ya Allah, ya Allah. Ustazah boleh nggak Ustazah sholatnya di jamak? Emang kenapa? Saya mau belanja ke Tanah Abang. Belanja ke Tanah Abang doang. Emang rumah kamu di mana? Rumah saya di Petamburan. Selangkah doang ke pasar Tanah Abang. Mau sholat mau di jamak-jamak. Kelakuan. Ini kalau ada nilainya nih A nih. Bukan, malahan D ya. Kelakuan kamu kalau ada tulisannya di rapot nih D nih, yang modelan begini nih. Ya Allah. Semoga Allah ampuni semuanya insyaallah. Ada yang kondangan doang loh minta dijamak sholatnya. Ada, saya pernah tahu saya. Jangan sampai dirimu tuh yang kayak gitu. Kondangan sholat di jamak-jamak. Soalnya sayang Ustazah, muanya mahal. Aduh, ini D minus pula nih. Teman-teman sekalian, dan subhanallah, ini keajaiban. Memang para wali-walinya Allah tuh dekat dengan keajaiban karena memang dekat dengan pemilik keajaiban. Mereka dekat sama Allah, maka Allah pun memberikan kepada mereka segala keajaiban. Analladzi idza qultu li syai'in kun fayakun. Kata Allah, akulah zat yang apabila menghendaki sesuatu hanya perlu berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Dan aku akan menjadikan orang-orang yang aku cintai, apabila menghendaki sesuatu tinggal berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Sebelum maghrib Habib Zain habisnya ziarah ke Sayyidina Syekh Said Al-Amudi, beliau kemudian datang ke masjid menunggu maghrib yang memang sebentar lagi akan datang. Kata Habib Zain, kalian yang perempuan di mobil aja, nanti aja di jamak sholatnya.
Karena memang perjalanan dan masjid di sana itu khusus untuk laki-laki, nggak ada perempuannya. Jadi Habib Zain turun untuk sholat maghrib di masjid tersebut. Habis Habib Zain pulang dari sholat maghrib, Habib Zain masuk mobil. Beliau kemudian bilang sama supirnya, kita ikutin motor yang itu. Orang yang di depan tuh ada orang naik motor, orangnya juga kayak minta ngikutin gitu, minta mobil kita buat ngikutin. Kita pun ngikutin. Saya bilang, ini mau bawa kemana nih? Kita dibawa ke satu rumah. Begitu masuk dalam rumah tersebut, ada bagian laki-laki, ada bagian perempuan kan. Bagian perempuan aja, saya nggak ngerti, yang bagian laki-laki tentu lebih ini lagi ya. Bagian perempuan ya, disiapin kambing guling. Nasi dengan kambing guling, dengan makanan-makanan yang sudah siap. So ikut sekalian saya muliakan, heran banget gitu. Oh mungkin udah janjian kali, ada teleponan sama, maksudnya Habib Zain udah nelpon mungkin sama dia gitu kan. Dan memang lagi lapar yang sudah laparnya udah banget gitu kan. Jadi nggak pakai malu deh makan dengan lahap. Kita sholat di situ juga, kita jamak kan, saya sama Hubabah gitu. Habisnya itu saya tanya gitu sama Sohibul Bait, Hubabah juga nanya gitu, ini kalian udah siap-siap begini, ini lagi ada acara apa gitu. Dan inilah ceritanya teman-teman. Dia bilang, tadi malam suami saya dimimpiin Syekh Said Al-Amudi. Syekh Said bilang, tolong jamu tamu saya besok hari. Jadi pagi-pagi suami saya sembelih kambing buat tamunya Syekh Said Al-Amudi. Dan kita nggak tahu tamunya siapa yang dimaksudkan. Sambilan saya masak sepanjang hari nih, dia bilang, suami saya nungguin di masjid. Tiap waktu sholat suami saya datang liatin, mana dia nih tamunya Syekh Said Al-Amudi. Waktu sholat duhur semua yang hadir di masjid orang kampung kami semua. Sholat asar yang hadir di masjid orang kampung kami semua. Begitu datang waktu sebelum sholat maghrib, Habib Zain masuk dalam masjid, dia bilang, suami saya tahu ini dia tamunya Syekh Said Al-Amudi. Langsung disamperin Habib Zain, kemudian bilang, ta'al indana, silahkan ke rumah kami sesudah sholat nanti, sudah sholat maghrib nanti, istri saya sudah siap-siap sedari siang tadi. Para kekasih Allah. Mainannya begitu tuh Bu tuh. Gak kayak kamu. Pesen GoFood pakai nyasar segala. Nyari alamat gak nemu-nemu. Aduh ya Allah, ya Allah. Kita nih banyak susah dalam hidup karena kita jauh dari pencipta hidup. Kamu pengen hidupmu mudah, hidupmu bahagia, yang dekat sama yang ngatur segalanya. Yang ngatur segalanya hanya satu, namanya Allah. Hiduplah untuk Allah. Jangan jauh-jauh dari Allah. Rasakan kehadiran Allah. Ingat Allah dengan lisanmu, ingat Allah dengan hatimu. Ingat tidak ada apapun terjadi kecuali dengan izin. Ingat bahwa apapun yang Allah berikan kepadamu adalah yang terbaik, meskipun kamu belum mengerti hikmah di baliknya. Tetaplah yakin bahwasanya yang Allah tetapkan untuk kita adalah yang terbaik. Maka jangan panik, jangan galau, jangan gelisah. Sesekali dikasih sakit, itu adalah cara Allah menguatkanmu. Sesekali diberi kesulitan, itu adalah cara Allah untuk meninggikanmu. Teman-teman saudaraku sekalian, lihat aja tuh, hidup kita tuh kayak per-peran. Kalau diteken. Begitu dibuka, naiknya mentalnya jauh. Semakin ditekan, semakin jauh mentalnya, semakin jauh ke atas. Demikian pula dengan
Kalau kamu dalam hidup diberi kesulitan-kesulitan, semoga pertanda bahwa Allah hendak menaikkan derajatmu. Enggak apa-apa sesekali sakit, sesekali sulit, entaran dikasih miskin, entaran dikasih ada aja kan, anak sakit, suami sakit, ada dikasih ini, dikasih itu, enggak apa-apa. Cara Allah untuk semakin mendekatkan kita kepadanya. Makanya teman-teman, kalau kamu udah bisa ngambil hikmahnya, terus kamu dekat terus sama Allah, tambah dekat sama Allah, tambah dekat sama Allah, itu tambah dekat sama bahagiamu, tambah dekat sama ketenangan hatimu. Nanti itu walaupun dikasih sakit, hatinya tetap tenang. Walaupun dikasih sulit, hatinya tetap tenang. Walaupun dikasih apaan aja, hatinya tetap tenang. Dibenci orang, tenang. Dipuji orang, tenang. Enggak dipuja orang, kepalanya besar. Disakiti orang, kepalanya kecil. Enggak gitu, biasa-biasa aja gitu. Karena paham yang terjadi semuanya dari Allah. Tuh hamba-hamba tercinta Allah kayak gitu. Makanya Allah ketika menceritakan tentang para wali-walinya, Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, para kekasih-kekasih Allah la khauf, mereka enggak pernah gelisah, enggak pernah cemas, enggak pernah takut, enggak pernah anxiety. Ini anak zaman sekarang nih istilahnya. Enggak ada kepanikan berlebih, enggak pernah ada ketakutan berlebih. Itu janji Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Enggak punya cemas mereka, para kekasih-kekasih Allah. Walahum yahzanun, mereka enggak sedih, mereka enggak galau, mereka enggak gelisah. Mereka bebas dari mental illness. Mereka bebas dari semua rasa-rasa yang enggak enak yang ada dalam hati mereka, karena fokus mereka hanya kepada Zat yang Maha Satu, Zat yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kanat humumi katsira. Katanya seorang ulama, dulu tuh susah saya banyak, galau saya banyak. Ketika saya jadikan galau saya hanya kepada urusan Allah, ketika takut saya jadikan hanya kepada Allah, maka Allah pun menjadikan saya tenang dari segala sesuatu. Ketika saya jadikan semua beban saya hanya kepada urusan Allah SWT, takut saya hanya kepada Allah, takut Allah enggak ridha, takut Allah marah, takut Allah ninggalin, takut Allah cuekin, takut enggak diterima sama Allah, takut diusir sama Allah, takut dipecat dari Allah. Ketika takutnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah bebaskan dia dari segala ketakutan yang lain. Dia enggak takut suaminya bermain hati dengan perempuan yang lain. Dia enggak takut terhadap apapun terjadi di atas muka bumi ini. Karena dia menjadikan takutnya hanya kepada Zat yang Maha Satu. Allah pun mengamankan hatinya dari selain Allah. Makanya ada ucapan para ulama, kata beliau, man aminallah, siapa yang merasa aman dari Allah, akhafallah min kulli syai', Allah akan menjadikan dia takut dari segala sesuatu. Wa man khafallah, dan siapa yang takut kepada Allah, amanahullah min kulli syai', Allah akan menjadikan dia merasa aman dari apapun.
Ada satu kisah yang pernah dikisahkan guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid tentang para santri datang berkunjung kepada seorang syekh di waktu musiman liburan pesantren. Jadi ada beberapa santri nih, dia bilang, ntar kalau kita liburan, kita pergi yuk nyari berkahnya Syekh Fulan bin Fulan. Katanya orangnya ulama, doanya mustajab. Ayo, beberapa orang nih kayak berlima gitu. Berangkatlah mereka ke Syekh tersebut. Melakukan perjalanan berjam-jam sampai mereka nyampe ke rumahnya Syekh tersebut di waktu sore. Mereka pun sholat berjamaah dengan Syekh tersebut di waktu malam. Imamin sholat Isya. Habis selesai sholat, mereka kasih makan gitu kan. Mereka balik ke kamar mereka nih bareng-bareng. Mereka ngobrol. Dia bilang, denger gak tadi Syekhnya pas baca surat tuh gak fasih. Iya bener, salah tuh hurufnya, gak fasih. Gimana ya, sholat lagi apa gimana nih kita nih? Yaudah yuk deh sholat lagi yuk. Sholatnya kan jadi gak sah tuh kalau makhraj hurufnya gak bener kan, sholatnya gak sah. Yaudah sholat lagi. Sholat lagi lah mereka. Ngulang sholat karena dianggap sholat sama syekhnya ini gak sah. Syekhnya gak fasih baca Qur'annya, gak bener makhraj hurufnya. Sholat mereka sampai datang waktu subuh. Mereka rencananya itu sebenarnya mau 3 hari gitu ngambil berkahnya Syekh, tapi karena mereka dengar surat Qur'annya aja gak bener, ya kan, mereka mengurungkan niat. Mereka bilang ya udah deh kita tunggu pagi, habis pagi kita mandi, habis makan sarapan kita pulang deh udah. Gak jadi nih ngambil berkahnya Syekhnya. Lah gimana mau sholatnya diterima, bacaannya aja gak bener gitu. Gimana dia mau jadi wali, doanya mustajab kalau sholatnya aja gak terima gitu. Sholat mereka subuh, habis selesai sholat subuh barengan sama syekhnya diulang lagi. Habisnya itu kemudian mereka pagi-pagi sarapan, habis selesai sarapan mereka mandi di sungai belakang rumahnya syekh. Di belakang rumahnya syekhnya itu ada sungai. Mereka mandi, lepas baju, taruh di situ ya, kecuali mungkin pakai pakaian dalam gitu ya, pakai celana dalam gitu. Mereka pun mandi di situ, di sungai itu. Lagi tengah-tengahan mandi, dari balik hutan, di belakang sebelah sananya tuh hutan. Dari balik hutan tuh datang harimau. Harimau datang dari arah sana tuh, kemudian harimaunya datang mendatangi mereka, duduk di atas baju mereka. Ini anak nggak ada yang gerak, 5 di atas sungai gitu semuanya. Kelihatan kepalanya doang. Dehem aja takut. Diterkan macan udah tuh nggak kelar tuh. Mau kabur bingung. Bajunya didudukin. Mau kabur gitu aja juga bingung ya. Mereka takut di saat kabur dikejar gitu macannya sama harimau itu. Jadi mereka tuh bibirnya sampai pada biru, dinginan kan di sungai itu. Di saat lagi kayak begitu, Syekh keluar dari rumahnya. Begitu dia keluar dari rumahnya, dia bilang, "Hei, jangan gangguin tamu saya. Pak, jangan gangguin tamu saya." Dia panggil Bapak Harimau. "Jangan gangguin tamu saya, Pak, kesianan tuh anak pada santri-santri kil-kil sian. Pulang, jangan gangguin tamu saya." Si harimau begitu ngelihat Syekh itu, langsung berdiri dari baju itu. Kemudian dia langsung jalan nunduk-nunduk sama Syekhnya, kemudian balik dah ke hutan. Si anak tadi, wih, wali. Mereka pun pakai baju, akhirnya memutuskan kembali untuk tetap tinggal 3 hari. Mereka tanya, "Syekh, memang semua macan di sini nurut ya, Syekh?" Syekhnya menjawab,
Aslahtumud dhahir fakhiftum minal asad. Nahnu aslahnal batin fakhaf minnal asad. Kalian adalah orang-orang yang benerin dhahir, benerin makhraj huruf, ya kan? Sampai jadi fasih. Mustaqim. Ada. Kalian memperbaiki dhahir, manjangin jenggot, kan itu ya? Kalian memperbaiki yang dhahir-dhahir tuh. Yang dhahir-dhahir kalian periksa sampai seia-ianya gitu. Tapi kalian biarkan batin kalian rusak. Maka kalian takut terhadap segala sesuatu. Maka kalian takut memacan. Kami adalah orang-orang yang memperbaiki batin sehingga macan dan selainnya takut kepada kami. Urusannya mau Allah semua mereka, teman-teman. Urusannya mereka mau Allah semua. Terakhir saya mau cerita tentang seorang sahabat Nabi Muhammad, namanya Safinah Maula Rasulillah. Salah satu dari orang yang khidmah sama Nabi Muhammad, pelayannya Nabi Muhammad. Namanya Safinah, laki-laki ya, namanya Safinah. Safinah ini dia khidmah sama Nabi Muhammad sampai bikin itu di namanya, Safinah Maula Rasulillah. Safinah budaknya Nabi Muhammad, Safinah pelayannya Nabi Muhammad, Safinah Maula Rasulillah. Sesudah wafatnya Nabi Muhammad beberapa tahun, Safinah Maula Rasulillah dan beberapa orang sahabat mengikuti beberapa perjalanan perang. Kemudian salah satu dari peperangan tersebut membuat mereka terdampar di sebuah pulau. Saudaraku sekalian, mereka nggak tahu kemana arah jalan pulang yang membuat mereka bisa selamat karena perahu mereka tuh tenggelam. Mereka perahunya tenggelam, mereka kemudian berenang sampai ketemu daratan itu. Lengkap semuanya, alhamdulillah selamat semuanya. Tapi ini nggak bisa pulang nih karena perahu mereka udah tenggelam. Jadi mereka jalan-jalan di pulau tersebut nggak tahu juga mana ujung pulaunya nih. Mereka lagi jalan-jalan kayak begitu ketemu sama ya jenis macan gitulah. Suaranya besar banget. Waduh, pada takut semuanya tuh. Yang lain-lain nih pada sembunyi di belakangnya Safinah Maula Rasulillah. Cerita ini ngajarin kamu kalau budaknya aja loh begitu, gimana Nabi Muhammadnya? Kalau yang khidmah sama Nabi Muhammad aja Allah kasih begitu, gimana yang Allah kasih kepada Nabi Muhammad? Pantas jika Allah kemudian memberikan padanya bahkan kunci surga. Makanya saya belajar untuk berkhidmah kepada Nabi Muhammad. Biar kali-kali Allah jadikan saya orang yang mulia. Jalan ketemu sama macan ini tadi. Suaranya besar banget, semua sembunyi di belakang Safinah Maula Rasulillah. Beliau Safinah Maula Rasulillah ngeliatin singa ini tadi. Kemudian dia panggil. Dia bilang, "Ya Aba Firas, ana Safinah Maula Rasulillah. Dullali ala tariq yarhamukallah." Wahai Abu Firas tuh salah satu namanya macan. Namanya macan salah satunya Abu Firas gitu. Macan tuh dalam bahasa Arab banyak banget teman-teman. Nah, salah satunya Abu Firas. Dia bilang, "Wahai bapak macan," kayak gitulah kurang lebih ya. "Ana Safinah Maula Rasulillah. Saya adalah Safinah budaknya Nabi Muhammad. Dullani ala tariq, kami kesesat jalan, tolong tunjukkan jalan buat kami, semoga Allah merahmatimu." Itu si macannya langsung yang
Nunduk, kemudian berbalik arah minta diikutin gitu. Terus tuh jalan. Jadi ditunjukinnya memacan, teman-teman. Sampai ke sisi lautan sebelah sana, dan di sana nggak lama kemudian lewat kapal besar. Mereka dadah-dadah, kapal besarnya datang kepada mereka, naiklah mereka semuanya ke atas kapal tersebut. Untuk orang yang hidup bersama dengan Allah, maka alam semesta akan melayaninya, bahkan macan dan binatang buas sekalipun. Ya dunia, kata Allah kepada dunia dalam hadis qudsinya, ya dunia, man khadamaki fastakhdumi wa man khadamani fakhdumi. Wahai dunia, kepada orang yang menjadikanmu tuan, maka perlakukanlah ia sebagai budakmu. Dan siapa yang menjadikanku tuannya, maka kamu berlakulah budak kepadanya. Faham? Orang-orang yang mempertuhankan dunia, wahai dunia, jadikanlah budakmu, abisi dia, capein dia, abis-abisan dia. Dan siapa orang yang melayaniku, wahai dunia, yang menjadikan aku sebagai tuan dalam kehidupannya, maka kamu berlakulah sebagai budak baginya, layanilah dia, wahai dunia. Itu sebabnya kita lihat semua orang melayani para wali-walinya Allah, melayani para ulama-ulamanya Allah, karena mereka adalah kekasih Allah. Yuk, pengen tenang hati, hiduplah bersama dengan Allah. Dan itu adalah kunci bagi kebahagiaan hidupmu dunia, sebelum kelak Allah akan membahagiakanmu di hari akhirat. Teruslah ingat Allah, perbanyak berzikir kepada Allah. Zikir pagi tuh jangan tinggalin, wirdul latif, ya kan? Baca Yasin, itu jangan tinggal tuh. Zikiran pagi, malam baca ratib, sebelum tidur baca zikir, bangun tidur baca zikir, kan begitu? Keluar rumah baca zikir, masuk rumah ucap salam, baca surat An-Ikhlas, kemudian baca juga ayat kursi. Amalin dikiran-dikiran, bacaan-bacaan tuh jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh, ingat Allahnya jangan jauh-jauh. Kalau lagi sholat yang ingat sama Allah. Habis selesai sholat jangan langsung bangun, baca dulu dikiran-dikirannya. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian sisanya hari-hari kamu tuh jangan jauh-jauh dari ingat sama Allah. Terus-terusan bilang, apalagi nih di hari-hari mulia nih, sering-sering baca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau agak panjang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyakin baca zikiran itu. Zikiran-zikiran yang saya tadi ajarin. Allahu nadhiri, Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu qaribun minni. Solawatan, solawat tuh juga indah karena mengingat Allah dan mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu nggak disebut solawat kalau nggak ada lafal Allahnya. Solawat tuh baru jadi solawat kalau ada Allahnya. Allahumma salli ala sayyidina wa sallallahu. Itu kan ada nama Allahnya, wa sallallahu. Allah duluan kamu sebut, bahkan daripada Nabi Muhammadnya disebut nama Allah duluan. Jadi mengingat Allah juga sama mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman saya sekalian, selebihnya apapun yang terjadi ingat Allah. Ngelihat siapapun ingat Allah. Ngelihat saya ingat Allah. Ingat Allah. Kan begitu ya? Alhamdulillah bisa ketemu sama orang yang ngingetin saya sama Allah, kan begitu? Mikirnya, jangan mikir kerudung ustazah beli di mana ya. Aduh.
Jangan ngelihat ustazah, ingat Allah. Ustazah Khadijah ini Masya Allah ya, sampai namanya aja Khadijah Sholawat. Kan banyak ingetin orang kepada Nabi Muhammad, Masya Allah gitu. Saya juga gitu kok. Saya lihat ibu-ibu nih ingat Allah, hambanya Allah, umatnya Rasulullah. Saya khidmah, saya kasih tahu ibu-ibu sebagai khidmah saya kepada Allah. Saya ingetin ibu-ibu ke Allah, saya berharap Allah memandang saya dengan pandangan kasih sayangnya. Saya ingetin ibu-ibu kepada Rasulullah, saya berharap Rasulullah mensyafaati saya. Saya ingat Allah ketika memandangmu, Bu. Saya mengingat Rasulullah ketika memandangmu, Bu, sebab kamu adalah hamba Allah, kamu adalah umatnya Rasulullah. Kamu orang-orang yang disayang sama Allah. Kamu orang-orang yang disayang, umatnya kok. Kamu disayang sama Rasulullah. Karenanya saya memandangmu dan saya ingat Allah, ingat Rasulullah. Masa ibu lihat saya nggak ingat Allah, nggak ingat Rasulullah? Nah itu kan seharusnya kita lihat siapapun. Nanti kalau pulang ke rumah, lihat suami, ingat Allah. Jalan surga kamu, ingat Allah. Jalan ridha Allah, ingat Allah. Lihat suami, lihat anak-anak. Ya Allah, kelanjutan saya kalau saya mati, kelanjutan ibadah saya, kelanjutan sujud saya kepadamu ya Allah. Amanat yang kau berikan kepada saya ya Allah. Lihat anak, ingat Allah. Ingat Allah. Lihat siapapun ingat Allah. Semua hamba Allah kok. Apalagi semua umat Rasulullah. Itu kalau kamu terus begitu belajar terus kayak gitu. Kita nih kalau nggak diajarin hatinya nggak ngerti. Dan kalau nggak dilatih juga lupa, teman-teman, lupa. Makanya terus diingetin. Ya, agar mudah-mudahan kita semuanya jadi hamba-hamba yang ngerti sama jalan bahagia kita. Ngerti jalan kestabilan hati kita. Ngerti keseimbangan hidup. Orang lagi sebut-sebutin tentang keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup ada pada keseimbangan hati. Dan hati yang seimbang adalah hati yang selalu mengingat Allah. Terus seimbang. Seimbang dalam kebahagiaan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita senantiasa. Mudah-mudahan Allah pelihara hati kita. Ibadah jangan tinggal, sholat jangan tinggal, sholawat jangan tinggal. Hari-hari ke depan puasa jangan tinggal. Tanggal 8 puasa Tarwiyah, tanggal 9 puasa hari Arafah. Hari Lebaran Idul Adha, banyakin takbir. Kemudian pagi hari pakai baju baru bagi yang punya. Bagi yang nggak punya silahkan beli di Tanah Abang, tapi sholatnya jangan di jama. Iya, lakukan kebaikan-kebaikan. Bagi yang mampu berkurban jangan ditinggalkan. Jangan tinggalkan kurbannya. Insyaallah mudah-mudahan Allah jaga kita senantiasa. Allah lindungi kita, Allah bahagiakan hati kita. Ala hadhihi niyah bikuniyatin salihah jami'ah syamilah. Kita doakan yang sedang berangkat pergi haji, mudah-mudahan Allah jadikan haji mereka haji mabrur. Sa'yuhum sa'yan mashkur, dunubuhum maghfur, tijaratuhum lan tabur, wa anallahu yarudduhum ila utanihim salimin ghanimin mahfudin marzukin muwaffakin lil khairat lima yuhibbu wa yarda. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga nih yang belum berangkat haji ataupun yang sudah berangkat haji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berangkatkan kita ke tanah suci untuk haji ataupun umrah karat marat fi kulli sana insyaallah. Ala hadhihi niyyah bi kunniyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.